Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi Olviani, NRP 5317321130. Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan semester 6. Ya, di sini kita akan membahas tentang kondisi dan regulasi keamanan pangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan semakin maju dan terbentuknya perdagangan baik domestik maupun antar negara membawa dampak buruk pada pertumbuhan industri pangan meningkat dan semakin bertambahnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Perubahan kondisi global juga berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat yang kini semakin selektif terhadap gaya hidup dan pola konsumsi, serta cara mencari informasi terhadap suatu produk. Masalah utama keamanan pangan yang kini sedang beredar yaitu tentang cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi, serta kondisi lingkungan yang tercemar, limbah industri, dan penyalahgunaan bahan berbahaya. Beragam jenis pangan yang beredar seperti pangan segar, pangan siap saji, pangan olahan, dan pangan jajanan diawasi dengan sistem manajemen keamanan pangan yang bertanggung jawab bersama pemerintah, konsumen, dan industri dengan cara regulasi pangan, manajemen, pengawasan pangan, kegiatan inspeksi, pelayanan, laboratorium, dan informasi edukasi dan komunikasi. Untuk membantu terjaminnya keamanan pangan di seluruh rantai pangan, pemerintah menetapkan pedoman cara yang baik atau good practice dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan pangan from the table yang dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan pangan mulai dari produksi prapanen, produksi pasca panen, pangan segar yang dikonsumsi langsung, atau bahan baku pengolahan yang akan diolah menjadi pangan olahan dan didistribusi menuju konsumen dengan cara retail pangan yang baik atau dengan cara produksi pangan siap saji yang baik. Selanjutnya, regulasi pangan. Dengan adanya perkembangan teknologi atau industri, ini sehingga menghasilkan jenis pangan yang beragam. Tujuannya untuk menggolongkan semua jenis pangan yang ada, memudahkan pelaksanaan ketentuan BTP, pemberian nama jenis pangan, kategori pangan yang sesuai konsensus internasional dan kondisi Indonesia, sehingga memudahkan pengawasan pangan. Kategori pangan juga terdiri dari 16 kategori, yaitu setiap kategorinya memuat deskripsi, yaitu keterangan mengenai sifat, asal bahan, proses, bentuk, atau contoh pangan. Deskripsinya terletak pada bagian bawah judul kategori dan terdiri dari beberapa subkategori. Selanjutnya, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Ada memuat 12 poin. Yang pertama, keamanan pangan. Yang kedua, sanitasi. Yang ketiga, BTP atau bahan tambahan pangan. Yang keempat, pangan produk rekayasa genetik. Yang kelima, iradiasi pangan. Yang keenam, kemasan pangan. Yang ketujuh, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium. Yang kedelapan, pangan tercemar. Yang kesembilan, mutu dan gizi pangan. Yang ke-10, mutu pangan. Dan yang ke-11, sertifikat mutu pangan. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah gizi pangan. Selanjutnya yaitu sanitasi. Dalam penerapan sanitasi, menganut ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 mengatur tentang sanitasi yang menerapkan CPMB, yaitu produksi primer atau halu. Yang kedua, desain dan fasilitas pabrik.
yang ketiga proses pengolahan, yang keempat bahan pengemas, yang kelima mutu produk akhir, yang keenam hygiene dan kesehatan karyawan, yang ketujuh pemeliharaan dan program sanitasi, yang kedelapan penyimpanan, yang kesembilan transportasi, yang kesepuluh laboratorium dan pengawasan, yang kesebelas ada dokumentasi atau pencatatan. Dalam sanitasi juga ada peraturan yang mengatur tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Diatur dalam peraturan KA.Badan POM nomor HK.00.06.1.52.4011. Selanjutnya membahas tentang label. Label ini biasanya berisikan keterangan mengenai pangan, sekurang-kurangnya berisi tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau berat isi bersihnya, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa dan nomor pendaftarannya. Dan di bagian utama label juga memuat keterangan paling penting untuk diketahui dan harus benar dan tidak menyesatkan. Harus ditempatkan pada satu sisi kemasan yang paling mudah dilihat, diamati dan dibaca, dan berada pada satu sisi pandang dan penggunaan latar belakang. Warna atau hiasan lainnya juga diperbolehkan di sepanjang label agar tapi tidak menggaburkan atau mengganggu pesan dan tulisan yang pada bagian utama label. Label juga harus mencantumkan informasi nilai gizi pada setiap pangan, meliputi ukuran takaran saji, jumlah saji per kemasannya, kandungan energi per takaran saji, kandungan protein per sajinya, kandungan karbohidrat per saji, persentase dari AKG yang dianjurkan.